Halo guys, kembali lagi di channel saya Gatari Anime. Kali ini saya akan turun lapang di lahan pertanian Timun. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman saya bernama Bang Kanigia Rawando dengan NPM 20 14 12 10 14, juga dengan Pan Cerah Budiono 20 14 12 10 43, dan dengan saya sendiri Kevin Gabriel Baginda Pamungkas Sitorus dengan NPM 2114 121 055. Lokasi yang kami berada saat ini di Jalan Raden Gunawan, arah Pesawaran, Lampung. Tepatnya di samping pintu masuk gerbang Puspa Negara Residence. Sebelum kita meliput lahan timun ini, kita bertemu langsung dengan petani atau pemilik tempat usaha budidaya timun ini. Meminta izin kepada beliau yang bernama Bapak Supono. Beliau tinggal di Kemiling, perbatasan antara Pesawaran dan Lampung. Beliau mulai terjun di dunia pertanian dari tahun 1993. Yang pertama beliau budidayakan yaitu padi sawah. Sekarang timun. Yang dibudidayakan adalah timun varietas Fauzia F1. Selain menanam tanaman timun, beliau juga menanam tanaman cabai. Luas lahan timun dan cabai jika keseluruhan mencapai 3.000 meter persegi. Sistem tanam yang dilakukan adalah sistem tanam intercropping. Intercropping atau sering disebut juga tumpang sari. Intercropping adalah sistem penanaman campuran antar dua atau lebih tanaman dalam waktu yang bersamaan pada bidang tanah yang sama. Kelemahan dari sistem ini yang kami temukan di lahan tersebut, tanah semakin rentan terhadap erosi karena pengaruh air hujan yang tinggi. Juga karena daratan yang di sampingnya sungai kecil sebagai pemasukan sumber air. Akibatnya jika terjadi hujan yang lebat maka akan terjadi erosi dan banjir yang membuat kerugian nanti. Karena juga daratannya terlalu ke bawah, sehingga jika hujan sungai tersebut akan meluap. Akan tetapi terdapat kelebihan yang dapat kita temukan pada saat turun lapang, yaitu 1. Menghemat lahan tanam, sehingga dalam satu lahan tanam bisa ditanami lebih dari satu jenis tanaman. 2. Menambah hasil produktivitas hasil panen, karena tidak hanya satu jenis tanaman yang dipanen saja, namun bisa lebih dari satu jenis. 3. Mengurangi ongkos atau biaya pertanian karena menghemat dana termasuk pembelian pupuk. Lalu ada pertumbuhan rumput-rumput liar dan memanjat bisa dihilangkan. Dan terakhir, membantu memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Pada lahan 1.500 meter persegi diperlukan 4.000 lubang atau 4.000 butir. Ini tanaman timun. Sedangkan hasil panen yang didapatkan dalam lahan tersebut sekitar 700 sampai 900 kg. Dengan harga jual normal berkisar 9.000 sampai 10.000. Tapi jika tidak normal, harganya mencapai atau sedang panen besar-besaran bisa mencapai 1.000 per kilogram. Sedangkan jika sudah di pasar bisa melebihi 12.000 per kilogram sampai 15.000 per kilogram. Ekosistem pada lahan ini adalah ekosistem sawah. Ciri ekosistem sawah adalah genangan air dan tanah yang berlumpur. Biasanya air berasal dari sungai,
dan digunakan untuk mengairi tanaman. Unsur abiotik yang kami temukan adalah air, di mana air di lahan tersebut cukup walaupun terjadi musim kemarau. Lalu ada tanah, kemudian ada udara, kelembapan, dan cahaya matahari yang cukup. Dengan suhu udara di sana berkisar 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan suhu udara optimal 27 derajat Celcius. Unsur abiotik yang kita lihat juga yaitu lanjaran dan mulsa. Lanjaran digunakan untuk membangkitkan tumbuhan timun dan mulsa digunakan untuk menjaga kelembapan, mencegah erosi, dan sebagainya. Unsur biotik yang kami temukan pada saat turun lapang yaitu capung, tanaman timun, keong mas, tanaman cabai, dan berbagai jenis gulma. Lahan yang kami temukan menurut kelompok kami termasuk sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang menekan pemasukan bahan kimia sedikit mungkin untuk memproduksi bahan pangan yang cukup dan terus menjaga produktivitas lahan serta mencegah pencemaran lingkungan. Untuk penggunaan dalam waktu yang terbatas. Jackson, O'Connell, dan Richard pada tahun 1990. Ciri utama pertanian berkelanjutan antara lain adalah kehilangan tanah yang di bawah atau pada laju kehilangan yang diperbolehkan, yang dimana beliau menggunakan mulsa untuk mencegah hal tersebut. Artinya, butiran hujan yang jatuh ke tanah tidak dapat membuat erosi yang tidak diinginkan. 2. Mampu meningkatkan pendapatan petani. Beliau menekuni pertanian ini dari tahun 1993. Dengan hasil yang didapatkan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan terus berlanjut. Ketiga, dapat diterima masyarakat dan mempertahankan kesuburan tanah melalui perdauran bahan organik. Beliau menggunakan pupuk organik untuk kesuburan tanahnya, biasanya pada penyiapan lahan, dan meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Jadi, beliau hanya memakai pupuk tersebut untuk menyempurnakan hasil tanamannya. Tidak memakai pestisida. Cara untuk pencegahannya, jika terdapat hama atau penyakit, beliau langsung mencabutnya dan membuangnya. Hama yang berada di lahan tersebut yaitu ulat, kepik, dan penyakitnya yaitu adalah penyakit kuning. Jadi semua hama yang memakan tumbuhan tersebut langsung beliau cabut dan buang. Lalu penyakit juga. Kemudian gulma-gulma yang di sekitarnya langsung dicabut. Selain itu, beliau menggunakan pestisida nabati untuk mencegah pemakaian kimia. Perawatan atau pemeliharaan tanaman timun yang beliau lakukan adalah 1. Pengairan. Tanaman mentimun membutuhkan air yang dalam jumlah yang cukup. Jika kekurangan air bisa menyebabkan tanaman tumbuh pendek, sedangkan jika kelebihan air menyebabkan akar menjadi pendek. 2. Penilaian hama dan penyakit dilakukan agar hasil panen mentimun melimpah dan berbuat lebat. Dengan cara jika tadi sudah diterangkan, jika terserang hama langsung dicabut atau dipotek bagian tanaman yang terserang. Lalu jika terkena penyakit juga sama, dan
menyemprotkan pestisida alami maupun herbisida alami. Ketiga, terdapat pemupukan susulan secara rutin yang dapat membantu tanaman mentimun untuk tumbuh dengan optimal. Terakhir yang sudah dijelaskan, mencabut tanaman mentimun yang terserang penyakit. Ke depannya apa ya Pak? Untuk apa pertanian Indonesia? Harapan dari Bapak, kan dari pemerintahnya gimana? Jelas itu seluruh petani sekarang yang jelas itu yaitu satu apa namanya ketersediaan pupuk. Kan mau beli aja payah kan bisa kalau petani seperti itu rata-rata seperti itu rata-rata seperti itu karena sekarang itu tidak ada namanya kalau yang bebas ya harganya itu barang bebas banyak barangnya tapi harganya agak bedanya jauh sebenarnya. Kalau itu sampai kali lipat kostarnya harus bagi jago sekarang bisa beli 3 karung. Harapannya petani, hampir semua petani seperti rata-rata. Kalau boleh bersilakan, kalau rasa lalat. Asik. Salaman dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Gak apa-apa. Amin Pak. Kami izin lebih dulu ya Pak. Kasih ya Pak.